Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2510. Ketika Victor melihat pengunjung itu, dia tidak bisa menahan senyum. Anda pasti Tuan Jesse. Jesse Morgan, penerus ketiga generasi Morgan. Meskipun dia secara nominal adalah pilihan ketiga, dan dua orang di atasnya lemah dan sakit, dia adalah orang yang paling mungkin menjadi kepala generasi berikutnya dari keluarga Morgan. Jesse. Morgan mengerutkan kening dan berkata, "Victor, kenapa kamu tiba-tiba menghubungi kami kali ini dan mengatakan kamu bersedia bergabung dengan keluarga Morgan kami? Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya bergabung dengan Rothschild. Keluarga Morgan dan keluarga Rothschild telah bersama selama beberapa generasi. Anda adalah milik mereka, dan sekarang Anda ingin berbalik. Apa maksud Anda?" Setelah mendengar kata-kata ini, senyuman di wajah Victor langsung mengeras, dan ekspresinya terlihat sangat lucu. Dia tahu Jesse mencoba menggodanya dengan mengatakan ini. Memang benar keluarga Morgan dan keluarga Rothschild telah berteman secara turun-temurun, namun kedua keluarga tersebut selalu berselisih satu sama lain. Pada dasarnya setiap generasi ahli waris pasti akan ada pertarungan dan persaingan, dan hasil dari persaingan tersebut akan seimbang digunakan sebagai acuan penilaian kualifikasi pewarisan. Dan satu-satunya Rothschild dari generasi ini yang berpartisipasi dalam perbandingan tidak tertulis ini adalah Bella. Adapun yang dari keluarga Morgan, itu Jesse di depannya. Disinilah Victor menemukan Jesse. Bagaimanapun, dialah yang secara nominal membawa Bella ke dalam keluarga Rothschild. Bahkan jika dia kemudian merasa tidak puas dengan Bella, di permukaan, dia tetaplah milik Bella. Kini setelah beralih ke Jesse, intinya melemahkan Bella dan memperkuat sisi Jesse. Hal ini tentunya akan meningkatkan rating Jesse sebagai kepala keluarga. Tentu saja Jesse mengetahui hal ini. Namun dengan menanyakan hal ini sekarang, dia jelas-jelas mencoba mengolok-olok dirinya sendiri dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan untuknya. Nafsu makannya jauh lebih besar dari yang dia kira. Victor merasa tidak bahagia, tetapi sekarang situasinya lebih besar daripada manusia. Dia berpikir sejenak dan berbisik, "Tuan Jesse, saya seharusnya menjelaskannya dengan jelas ketika saya menghubungi Anda. Saya awalnya membantu Nona Bella dari keluarga Rothschild, tetapi sekarang ada yang tidak beres dan saya tidak dapat menghubungi mereka. Saya pergi ke keluarga Morgan, yang merupakan pilihan yang dibuat karena putus asa. Saya pikir keluarga Morgan juga harus membutuhkan angkatan bersenjata mereka sendiri di Irak. Dan kelompok tentara bayaran Sirius saya juga merupakan kekuatan yang kuat di Irak." Setelah Jesse mendengar ini, senyuman muncul di bibirnya, tapi apa yang dia katakan selanjutnya membuat Victor merasa kedinginan. "Jadi kamu adalah umpan meriam yang ditinggalkan Bella. Tapi kenapa aku harus mengambil alih seseorang yang tidak diinginkan Bella?" Victor tampak kedinginan dan hendak berbicara ketika dia mendengar Jesse berkata dengan dingin, "Dalam beberapa hari terakhir, saya bertanya tentang apa yang Anda bicarakan. Orang-orang yang berurusan dengan Anda sekarang memang dari Biro Intelijen. Anda juga tahu kekuatan Biro Intelijen di Amerika Serikat. Belum lagi reaksi keluarga Rothschild setelah kami menerimamu, mari kita bicara tentang Badan Intelijen. Mereka akan membunuhmu sesekali dengan cepat. Jika kami menyerapmu ke dalam Morgan saat ini, itu sama saja dengan menjadi musuh Badan Intelijen. Anda juga tahu kekuatan Badan Intelijen di Amerika Serikat. Harga yang harus dibayar untuk menyinggung Badan Intelijen terlalu tinggi bahkan bagi kami Morgan. Aku ingin kamu memberiku alasan untuk melindungimu." Sebelum Victor dapat berbicara, Jesse menambahkan, "Jangan katakan apapun bahwa kelompok tentara bayaran Sirius Anda akan memberi kami dukungan semacam ini. Alasan ini hanya cukup bagi saya untuk datang dan bernegosiasi dengan Anda secara langsung, tetapi tidak cukup bagi saya untuk membuat keputusan yang menyinggung Biro Intelijen." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.